BSJD dimanapun Anda berada. Saya Vikaris Margaret STH yang melayani di Resort GKI Tebang Benua, Jemaat Pos PI GKI Simpang Ampar. Bersyukur dalam kesempatan ini dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan berdasarkan Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ada kata bijak yang mengatakan, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, karena mereka bersinar ketika saatnya tiba. Tidak dapat kita pungkiri, sebagai manusia biasa terkadang kita bisa membandingkan kehidupan atau keberhasilan orang lain dengan kehidupan kita. Apakah itu salah? Tentunya tidak. Jika melalui kehidupan atau keberhasilan orang itu menjadi motivasi bagi kita agar lebih giat lagi. Tetapi yang menjadi masalah ketika kita ingin memaksakan diri agar sama seperti orang lain, sehingga menghalalkan segala cara yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 17 sampai 18 ini, kita diajak untuk belajar apa dan bagaimana cara Tuhan membuktikan bahwa masa depan itu sungguh ada. Sahabat BSJD, dimanapun Anda berada, perlu bagi kita untuk memahami teks ini ketika Amsal berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Pertanyaannya, siapakah orang-orang berdosa yang dimaksud oleh Amsal ini? Jawabannya kita dapat temukan pada ayat-ayat sebelumnya. Pertama, tentang seorang pembesar dengan hidangan yang menipu. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dalam teks ini kita menemukan bahwa ada orang yang menjadi pejabat dan pembesar dalam masyarakat, tetapi sesungguhnya hidup mereka tidak benar di hadapan Allah. Sehingga Amsal menyebut mereka menyajikan hidangan yang menipu. Tetapi ternyata hidup mereka tetap enak dan nyaman saja. Padahal mereka tidak memiliki perilaku yang benar di hadapan Allah. Yang kedua, ada juga orang kikir yang tidak tulus hati. Ayat 6 dan ayat 7. Terlihat baik dan suka menolong, tetapi ternyata ada banyak perhitungan dan strategi agar mendapatkan keuntungan dari perbuatannya. Demikian gambaran orang-orang berdosa yang dimaksud oleh Amsal. Sehingga orang-orang percaya jangan sampai menaruh rasa iri kepada mereka. Walaupun mereka melakukan hal yang tidak benar, namun kehidupan mereka tetap enak dan nyaman. Lalu kita harus melihat apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Amsal mengatakan bahwa kunci utama dari segala kondisi adalah takut akan Tuhan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi kehidupan kita, jangan pernah menyimpang dari Allah. Karena standar yang dituntut Allah kepada kita orang-orang percaya adalah takut akan Dia. Oleh sebab itu, kita boleh belajar pada hari ini. Tidak peduli apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini,
Di dalam Tuhan, masa depan kita sungguh ada, dan harapan kita tidak akan hilang. Sahabat BSJD yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita juga diingatkan untuk tidak iri hati kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sekalipun kelihatannya kondisi mereka jauh lebih baik atau lebih mudah daripada kita, Tuhan mengajarkan kita hari ini untuk percaya dan yakin jika di waktu yang lalu Tuhan menyediakan yang kita perlu, bahkan hari ini Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan bagi kita, maka Tuhan juga sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hari-hari ke depan. Seperti kata-kata bijak tadi, bahwa matahari dan bulan akan bersinar ketika waktunya tiba. Demikianlah kehidupan saya dan sahabat BSJD dimanapun berada. Kita semua memiliki saat dan waktu yang berbeda-beda. Tuhan rancangkan bagi kita untuk bersinar. Dan ingat, Tuhan juga menjanjikan kepada orang-orang yang percaya bahwa masa depan itu sungguh ada bagi orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hingga saat ini. Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Bahkan hari ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan dan meyakinkan kami bahwa masa depan itu sungguh ada bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan senantiasa turut campur tangan dalam perjalanan kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan pelayanan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus